Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Destrianti MPD, dan teman-teman semua yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami kelompok 1 terdiri dari Ibu Siti Atika, Ibu Mutia Syafira, dan saya Mas Lia Ilaya. Kami akan mempresentasikan tentang konsep senam anak usia dini. Baik, kami akan membuka presentasi ini dengan membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Teh Mutia Sapira. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Senam di Indonesia mulai tumbuh ketika menjelang pesta olahraga Ganevo, Games of the New Emerging Forces, di Jakarta pada 10-22 November 1963. Nah, jadi senam ini merupakan salah satu cabang olahraga yang melihat gerak tubuh yang melibatkan gerakan tubuh yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik. Penilaian senam dilihat pada bentuk gerak yang dikerjakan dengan kombinasi terpadu dari setiap anggota tubuh. Nah, adapun menurut Ahmad, senam adalah olahraga yang dapat dilakukan oleh siapapun, dari anak kecil sampai orang tua. Senam juga dapat dilakukan dimanapun, seperti di rumah, di sekolah, di tempat fitness atau gym. Adapun pengertian senam, menurut Peter H. Erner and Augusta pada 2009 menyatakan bahwa senam dapat diartikan sebagai bentuk latihan tubuh pada lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, kelenturan, kelincahan, koordinasi, serta kontrol tubuh. Adapun macam-macam senam, menurut FIG atau Federation International de Gymnastics, senam terbagi menjadi yang selanjutnya yaitu macam-macam senam. Menurut FIG, Federation International de Gymnastics, senam terbagi menjadi 5. Yang ke-1 yaitu senam artistik atau artistic gymnastik. Senam artistik diartikan sebagai senam yang menggabungkan aspek tumbling dan akrobatik untuk mendapatkan efek-efek artistik dari gerakan-gerakan yang dilakukan alat. Untuk artistik, putra menggunakan alat-alat seperti lantai, kuda pelana, gelang-gelang, kuda lompat, pelang sejajar, palang bertingkat, dan balok keseimbangan. Nah, yang kedua yaitu senam ritmik sportif atau sportif ritmik gimnastik. Senam ritmik sportif adalah senam yang dikembangkan dari senam irama sehingga dipertandingkan. Yang ketiga yaitu senam akrobatik atau akrobatik gimnastik. Senam akrobatik adalah senam yang mengandalkan akrobatik dan tumbling, sehingga latihannya banyak mengandung salto dari putaran yang harus mendarat di tempat-tempat yang sulit. Yang keempat yaitu senam trampolin atau trampolining. Senam trampolin merupakan pengembangan dari suatu bentuk latihan yang dilakukan di atas trampolin. Yang kelima yaitu senam umum atau general gymnastic. Nah, senam ini ada beberapa jenis, yaitu senam aerobik, senam pagi, SKJ, senam wanita, dan lain-lain. Oke, saya akan melanjutkan bacaan materi dari Ibu Mutia Safira. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat yaitu konsep senam irama. Pengertian senam irama. Senam irama merupakan pengungkap jiwa yang wajar datang dari dorongan jiwa, spontan dan semata-mata untuk bergerak yang dapat meningkatkan rasa seni gerak. Secara sederhana, senam irama adalah senam yang mengutamakan kesamaan gerak. Bisa diiringi musik atau lagu, hitungan, bahkan ketukan. Senam irama juga dapat diartikan sebagai salah satu senam yang dilakukan dengan mengikuti irama musik
atau nyanyian yang kemudian terbentuk suatu koordinasi gerak antara gerakan anggota badan dengan alunan irama. Senam irama termasuk ke dalam jenis olahraga senam umum karena memiliki ciri-ciri mudah diikuti, tidak membutuhkan biaya yang mahal, melibatkan banyak peserta, dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yang kelima yaitu prinsip senam irama. Senam irama dapat dilakukan menggunakan atau tanpa menggunakan alat. Alat tersebut bisa berupa tali, pita, tongkat, bola, dan gada. Perbedaan antara senam irama dan senam biasa adalah adanya penggunaan ritme. Menurut Wuryati, tekanan yang harus diberikan pada latihan senam irama yaitu 1. Irama, 2. Kelenturan tubuh dalam gerakan, dan yang ketiga kontinuitas gerakan yang tidak terputus-putus. Irama itu suatu kegiatan senam irama. Hal penting adalah mengenal dan merasakan irama dalam lagu-lagu yang akan digunakan sebagai musik pengiring. Irama dalam sebuah lagu dapat ditentukan dari bunyi bass, yaitu keras dan lambatnya petikan bass. Ketika seseorang sudah dapat merasakan irama dalam sebuah lagu, maka dengan sendirinya orang tersebut akan senang untuk menggerakkan tubuh, menggerakkan badan. Selain itu, seseorang dapat dengan mudah menyesuaikan irama dengan gerakannya. Wuryati menyebutkan irama lagu dalam nyanyian dibedakan menjadi irama 2/4, 4/4, 3/4, dan 6/8. Penggunaan masing-masing irama lagu tersebut dalam kegiatan senam irama berbeda-beda, tergantung latihan-latihan yang sedang dilakukan. Irama lagu yang digunakan pada saat pemanasan akan berbeda dengan irama lagu yang digunakan saat latihan inti dan pendinginan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Siti Atika. Dan pertanyaan di sini, kenapa anak usia dini itu lebih senang senam irama ceria? Karena keunggulannya yang pertama, gerakannya mudah ditiru. Yang kedua, irama senam ceria menggunakan lagu anak-anak. Jadi, sambil senam anak dapat bernyanyi. Yang ketiga, gerakan-gerakan senam tersebut apabila dilakukan dengan teratur dapat meningkatkan kesehatan dan juga pertumbuhan fisik pada anak. Yang selanjutnya di sini ada manfaat senam bagi anak. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan motorik. Jadi, senam untuk anak adalah salah satu kegiatan-kegiatan yang paling berpengaruh dalam mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak anak. Senam juga membantu anak jadi lebih sehat, kuat, daya tahan ototnya pun berkembang. Yang kedua yaitu melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh. Dengan melakukan senam, anak sehat, anak bisa melatih kelincahan, kelenturan tubuh, serta koordinasi antar tungkai tangan dan kaki. Yang ketiga di sini meningkatkan kekuatan anak. Gerakan senam untuk anak bisa memperkuatkan otot punggung dan otot perutnya. Dengan otot punggung dan perut yang kuat, anak akan lebih aktif bergerak dan melompat. Yang keempat yaitu mengurangi resiko terkena penyakit jantung dan stroke saat dewasa. Kenapa seperti itu? Karena anak yang sejak kecil rutin melakukan aktivitas fisik memiliki kemungkinan lebih kecil terkena penyakit jantung dan stroke di usia dewasa. Apalagi jika diikuti dengan kegiatan fisik mendukung lainnya yang menuntut jantung dan paru bekerja aktif sehingga memperlancar sistem sirkulasi dan metabolisme tubuh. Yang kelima yaitu melatih ingatan. Senam anak sehat mengajak anak-anak melakukan beberapa gerakan agar mampu mempraktikkan dengan tepat. Anak membutuhkan konsentrasi tinggi untuk bisa menghafal setiap gerakan dan urutannya. Dengan melakukan senam untuk anak secara rutin, anak akan belajar fokus dan tekun, melatih kemampuan fisik maupun mentalnya.
Baik, kita menuju pada kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah kelompok 1 sampaikan, bahwa pembelajaran senam dapat meningkatkan motorik kasar pada anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan yang signifikan dalam penilaian saat pre-test dan post-test. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.